ini. Oh, Wildan. Halo. Ya. Pak Bos. Ini apa Wildan Pak Bos ya. Baik, saya persilakan berdoa dulu, kemudian langsung dipresentasikan 10 menit ya, Mas. Siap, Pak. Jangan lebih ya, hati-hati ya dikira-kira ya. Ya. Saya persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pembimbing saya, Bapak Syarif Hidayat, serta dosen penguji, Pak Muslimin dan juga Budia Harisudyaningrum. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian dengan judul Pengaruh Literasi Keuangan dan Sikap Keuangan terhadap Pengelolaan Keuangan Mahasiswa. Pengetahuan akan keuangan akan semakin berkembang dengan semakin bertambahnya kebutuhan manusia. Memiliki pengetahuan yang baik akan membantu dalam memilih dan memutuskan rencana pengelolaan keuangan pribadi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam mengelola keuangan, pengetahuan akan keuangan dan keterampilan dalam mengelola secara pribadi menjadi sangat penting untuk kesejahteraan setiap individu. Otoritas Jasa Keuangan pada 2016 menyatakan bahwa kesulitan ekonomi tidak hanya disebabkan dari pengaruh pendapatan, tetapi juga kesalahan dalam mengelola keuangan. Menurut Diostanti 2018, dengan mengetahui pengetahuan tentang keuangan akan membuat individu mampu memanfaatkan asetnya dengan bijak. Pengetahuan tentang keuangan yang kurang akan mengakibatkan kerugian bagi individu itu sendiri. Selain literasi keuangan, sikap keuangan juga terkait dengan kesulitan keuangan yang seringkali dihadapi. Sikap keuangan diartikan bagaimana seseorang menganggap uang sebagai hal yang penting dalam hidup, sebagai penentu kualitas dan juga kehormatan. Menurut Turjono dan Damanik pada 2016 menyatakan bahwa sikap keuangan merupakan suatu keadaan pikiran, pendapat, dan juga penilaian tentang suatu keuangan. Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nidar dan Bestari pada 2012, indeks literasi keuangan di kalangan mahasiswa berada dalam kategori rendah. Hal ini juga didukung dengan penelitian dari Margareta dan Maisari pada 2015, di mana literasi keuangan mahasiswa masih rendah. Berdasarkan hasil survei nasional literasi dan inklusi keuangan yang dilakukan oleh OJK, menunjukkan bahwa generasi milenial masih memiliki indeks literasi keuangan yang rendah, di mana di usia 18-25 tahun hanya memiliki tingkat literasi keuangan sebesar 32% saja. Dari latar belakang tersebut dapat dirumuskan masalah, yaitu yang pertama, apakah literasi keuangan mempengaruhi pengelolaan keuangan mahasiswa, dan yang kedua yaitu apakah sikap keuangan mempengaruhi pengelolaan keuangan mahasiswa. Nah, selanjutnya itu tujuan penelitian, itu untuk menguji pengaruh literasi keuangan terhadap pengelolaan keuangan mahasiswa. Yang kedua yaitu untuk menguji pengaruh sikap keuangan terhadap pengelolaan keuangan mahasiswa. Bab ini ada penelitian terdahulu yaitu ini dan 6 di penelitian terdahulu. Kemudian di landasan teori terdapat literasi keuangan, yaitu didefinisikan sebagai kemampuan seseorang untuk mendapatkan, memahami, dan mengevaluasi informasi yang diperlukan dalam hal untuk membuat keputusan dengan penuh kesadaran dan konsekuensi keuangan. Amanita tahun 2017. Sedangkan sikap keuangan yaitu menurut Bradining Tias dan Luki Astuti menjelaskan sikap keuangan seseorang merupakan keadaan pikiran, pendapat, dan penilaian seseorang terhadap keuangan pribadinya yang kemudian diaplikasikan ke dalam sikap. Yang selanjutnya yaitu pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan adalah proses dari merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi
Pengelolaan keuangan merupakan strategi yang apabila dijalankan oleh seseorang maka dapat membantu mencapai tujuan keuangan di masa yang akan datang. Ghazali tahun 2001. Langkah pikir yaitu literasi keuangan menjadi X1 dan sikap keuangan X2. Literasi keuangan hubungannya dengan pengelolaan keuangan dan juga sikap keuangan hubungannya pada pengelolaan keuangan. Hipotesis yaitu yang pertama ada literasi keuangan berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan mahasiswa, yang kedua yaitu sikap keuangan berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan mahasiswa. Ketiga yaitu metode penelitian. Jenis penelitian pada penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif, sedangkan objek penelitiannya yaitu literasi keuangan dan sikap keuangan terhadap pengelolaan keuangan mahasiswa. Operasional variabel yaitu yang pertama operasi variabel independen yaitu literasi keuangan dan sikap keuangan. Variabel dependennya yaitu pengelolaan keuangan. Pengukuran variabel menggunakan skala Likert yaitu dengan poin-poin 1 sangat tidak setuju, yang kedua tidak setuju, 3 kurang setuju, 4 setuju, dan 5 sangat setuju. Populasi dan sampel. Populasi yang digunakan adalah mahasiswa dengan generasi milenial. Sampel yang di penelitian ini yaitu menggunakan penentuan teknik sampel non-probability sampling dan menggunakan teknik purposive sampling yang memenuhi kriteria harus mahasiswa aktif dan juga dalam generasi milenial. Teknik pengumpulan data yaitu jenis data yang digunakan yaitu data primer, sumber data yang diperoleh dari kuesioner yang nantinya akan didistribusikan secara online menggunakan Google Form. Teknik analisis dan data dan uji hipotesis. Teknik analisis data menggunakan pendekatan SEM, Structural Equation Model berbasis partial least square atau PLS sebagai alat analisis. Itu yang pertama itu model pengukuran atau outer model, yang kedua uji model struktural, dan untuk uji hipotesis menggunakan bootstrapping, nilai T yang signifikan bila lebih dari 0,05. Dan juga atau bisa juga dapat diukur dengan nilai P value lebih besar dari alfanya lebih besar dari 0,05. Terima kasih. Ya, Pak. Baik, terima kasih presentasinya. Sekarang saya mau tanya, tadi saya sampai di penjelasan mengenai sampel. Saya dulu ya, Budia. Budia, saya dulu. Ya monggo Pak, nggak apa-apa. Oke. Sampelnya itu objeknya siapa, Mas? Mahasiswa, Pak. Mahasiswa, jumlahnya berapa, populasinya itu ketahuan berapa, sampelnya berapa, kok nggak ada angkanya? Iya, Pak. Iya. Jadi terlalu besar, Pak ya. Untuk kan populasinya saya memilih itu mahasiswa dan juga yang merupakan generasi milenial, Pak. Dan sampelnya pada awalnya saya penentuannya dengan apa? Dengan mengkalikan indikator dengan kali 5 dengan hasilnya 85, tetapi saya memilih datanya sebesar 100, Pak, sampelnya. 100 itu siapa aja? Karena ada 2 komponen sini, ada milenia, ada mahasiswa kan gitu ya? Iya, Pak, ya. Ada 2 kan gitu objeknya, ya? Ya, ya. Kemudian harusnya kan populasinya itu ditentukan milenia berapa, mahasiswa berapa, kemudian kalau dimasukkan ke kriteria atau indikator ya dijelaskan bahwa yang termasuk dalam indikator ini ketemu jumlah berapa dari populasi yang ada itu, sehingga
bisa diambil sebagai sampel. Begitu Mas, harus ada iya Pak. Siap. penjelasan seperti itu, enggak moro-moro ya menentukan sampel apa kata Bu Dia tadi sakarepe dhewe ini ndak metodologi ya, penelitian ilmiah ya, penulisan ilmiah. Jadi saya minta jelas ya penentuan populasinya itu siapa aja. Tadi kan sudah dikatakan generasi milenial dan mahasiswa kan gitu. Kalau mahasiswa yang mana kan gitu? Mahasiswa akuntansi kah atau mahasiswa secara umum di perguruan tinggi mana? Kalau perlu ditambahkan seperti itu nggak masalah gitu ya. Misalnya PTN, PTS gitu ya di lingkup Surabaya. Nah ini harus ada penjelasan kan gitu ya. Berapa jumlahnya? Kemudian ketemu sampel karena apa? Dari populasi yang ada itu dimasukkan kriteria ternyata ketemu sekian gitu. Misalkan dari 100 atau dari 1000 karena tidak masuk kriteria, hanya yang masuk kriteria hanya 50, itu dijelaskan. Seperti itu. Ya. Siap. Nanti ini didiskusikan dengan pembimbing. Saya sebagai penguji di sini memberi masukan. Tolong itu digarisbawahi, dicatat ya, Mas Widan. Iya Pak, Pak. Iya Pak. Ya, penting ini ya. Kemudian menggunakan alat ujinya apa? PLS ya? Iya Pak. Iya. Ya. Kemudian tentang ini apa? Jurnal terdahulu, penelitian terdahulu, yaitu penelitian terdahulu itu kamu tampilkan berapa itu? Saya tampilkan 6 Pak. 6 ya. Kemudian perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang sekarang yakni masuk kamu jadi 7 kan gitu ya. Itu kamu hanya 6 itu aja yang diaju, yang diadopsi? Enggak Pak, ada 20, 21. Yang lainnya masuk ke mana? Di daftar pustaka Pak. Di daftar pustaka, benar ya? Iya. Jadi harus sinkron ya, karena kalau enggak kamu nanti anggap plagiasi ya, karena apa tidak ditampilkan di daftar pustaka. Jadi ditampilkan di daftar pustaka ya. Terkait dengan daftar pustaka sudah menggunakan metode Mendeley. Sudah atau Pak. Apa? Hah? Sudah, cuman apa kadang kan ada jurnal yang kalau dimasukkan filenya langsung itu judulnya itu kapital semua. Jadi ada yang kelupaan diedit kapitalnya Pak. Judul kapitalnya. Berubah maksudnya? Iya kan di jurnalnya kapital semua Pak judulnya. Kan nanti masuk di Mendeley-nya urutan penulisannya kan akhirnya judulnya jadi kapital kan Pak. Seharusnya biasa. Nah, itu Pak kesalahan. Kan yang kamu tulis itu kan tentang literasi ya. Terhadap pengelolaan keuangan mahasiswa. Kalau mahasiswa ini, sedangkan kamu tadi ngomongnya pakai generasi milenial. Y-nya itu berarti ada 2. Kalau milenial itu pasti mahasiswa? Itu Pak, apa mahasiswa yang masih masuk dalam generasi milenial Pak. Kan kita generasi milenial kan di 19 ke atas Pak sekarang Pak. Sudah di umur 19 ke atas. Jadi yang 19 ke bawah tidak dihitung Pak. Berarti mahasiswa yang termasuk generasi milenial kan gitu ya. Ya. Berarti cuma pengelolaan keuangan mahasiswa kan, Y-nya kan itu. Ya. Pak. Nggak ada kalimat generasi milenial kan gitu. Iya Pak. Ya. Kalau penjelasan nggak masalah kan gitu ya. Oh iya Pak, siap. Ya, ini dibenarkan ya apa sing bener sing ya apa ya. Ya. Tolong nanti dibenarkan ya, dibenahi maksud saya ya. Siap. Yang benar itu milenial aja atau mahasiswa aja kan gitu ya. Karena di sini sudah benar menurut saya pengelolaan keuangan mahasiswa kan gitu ya. Tapi kamu nyebut-nyebut milenial. Kemudian di ini gak jelas ya populasi sama sampel ini. Kamu ini kan neliti kan yang diteliti itu nanti di bab 4-nya itu hasil dari ini sumber data dari sampel ini ya.
Ya, Pak. Kalau nggak jelas ya mana bisa diteliti ya. Iya, Pak. Kurang Jadi harus mengkerucut, jelas Pak, ya. populasinya, sampelnya ya. Iya. Tetapi sampel itu kan diambil dari populasi. Jadi sampel itu bagian dari populasi. Kemudian sampel kamu tadi itu menggunakan indikator. Nah, indikatornya itu ditulis ya. Siapa? Apa saja sehingga nanti nyambung gitu ya. Jadi tidak salah alamat kepada mahasiswa yang sesuai dengan memenuhi indikator yang diinginkan oleh peneliti gitu ya. Siap, Pak. Ya, saya kira itu dari saya. Eh, eh, saya kembalikan ke Bu Dia untuk lebih semuanya skalanya. Monggo Bu Dia, mohon maaf, terima kasih Bu Dia. Lebih merepotkan Pak. Assalamualaikum. Lebih merepotkan. Itu mumpung masih di slide populasi sampel. Jadi begitu saya baca bab 3, populasimu tuh bilangnya kayak gini, langsung saya mikir saya adalah, wah ini in the world ini. Mahasiswa generasi iya. Soalnya dia nggak ada di mana-mana Pak. Berarti kan in the world. Waduh, berapa ratus juta ntar nih anunya. Milenial ini kan. Ya, saya terkagum-kagum. Iya, kan Afrika juga ada, Indonesia ada. In the world ini berarti, wah. Jangan keren-kerenan Mas ya. Pilih yang fokus ya. Siapa? Tulis penelitian bukan keren-kerenan ya, tapi mengandung unsur ilmiah ya. Iya, makanya saya baca nih, wah in the world ini mateng kan berapa miliar mungkin ya malahan generasi milenial. Ntar gimana nyebar sampelnya? Ya udah diperjelas saja, benar kata Pak Muslimin, diperjelas. Oke, saya mulai dari awal ya, seperti biasa. Pertanyaan saya selalu adalah masalahnya tuh sebetulnya apa sih risetmu ini? Jadi ada masalah itu Bu, rendahnya itu literasi keuangan. Sebentar, berhenti. Ya, siap. Kalau risetmu adalah pengaruh literasi terhadap pengelolaan keuangan, masalahmu tuh bukan di literasinya, tapi di pengelolaan keuangannya gitu. Jadi masalah itu adalah variabel Y, yang menjadi fokus sistem itu kan variabel Y. Iya. Nah, tapi di latar belakang kamu ngomong literasi sampai jelek. Iya, Bu. Itu nggak penting. Jadi nggak perlu kayak tadi risetnya Sabrina misalkan ya. Jadi tidak perlu X itu bermasalah semua. X itu bukan masalah. Ya. X itu adalah variabel yang mungkin mempengaruhi Y. Yang punya masalah itu Y. Sehingga Y ini bermasalah. Kenapa ya? Kan gitu. Y itu bermasalah. Kenapa ya? Kayak tadi di Sabrina. Tadi memilih jurusan akuntansi. Sebetulnya kenapa sih? Dia kan mau menggali ya. Kenapa sih sebetulnya orang itu memilih jurusan akuntansi itu kenapa? Setelah dia mengalami ini, mungkin dia bisa menentukan lebih jauh why-nya. Nah, why-nya itulah yang di X. Mengapanya itu X. Jadi X ini benar nggak berpengaruh ke Y. Ya. Jadi fokusmu itu adalah Y. Dan kalau saya lihat dari jurnal bukan jurnal ya, bukan di bab 2 penelitian terdahulu itu kamu Y-nya adalah literasi gitu. Ya. Saya nggak ngerti itu. Jadi saya tuh nggak ngerti. Kamu nih maunya gimana? Y-mu literasi ataukah Y-mu pengelolaan keuangan? Ataukah mungkin nanti malah literasi keuangan itu jadi variabel moderating? Kalau saya lihat malah agak kacau ya. Saya nggak ngerti itu cara berpikirmu. Karena di latar belakang kemudian masuk ke itu dan seterusnya jadi nggak jelas. Ketika latar belakangmu adalah menekankan pada literasi keuangan. Literasi keuangan kalau nggak salah ada berapa paragraf tuh, semua literasi keuangan. Iya, masalah ya. Ya, padahal masalahmu bukan literasi keuangan. Iya, Bu. Harusnya yang kamu bahas 7 paragraf adalah pengelolaan keuangan gitu loh. Mahasiswa. Iya, literasi keuangan hanya nanti dari riset sebelumnya kemungkinan alasan kenapa pengelolaan keuangannya nggak beres tuh karena literasi keuangannya nggak jelas. Maybe itu kan alasan. Nah, why mengapanya itu adalah X.
Tapi fokus kita adalah variabel yang dependen. Kalau yang independen, ya independen kan nggak kamu teliti. Kamu hanya mencari independen ini apa sih? Sebetulnya konsep independennya ini gitu loh. Dasar dari misalkan literasi keuangan, sebetulnya ngapain sih? Oh, ternyata semua punya literasi keuangan, makanya semua sekarang pada melakukan pengelolaan keuangan seperti itu. Iya. Kalau dari riset sebelumnya kan juga gitu. Kalau nggak salah riset sebelumnya tuh pengelolaan keuangannya adalah bagi manajemen di UKM, UMKM. Jadi kamu betul-betul harus cek ini mau apa? Riset terdahulu tuh yang mau kamu acu yang mana gitu loh. Jadi meskipun ada 6, kamu harus punya 1 yang harus kamu acu, sungguhan. Siap. Nah, dari yang diacu 1 itu, kamu cari yang mendukung 1 tadi. Sugiyarti kayaknya, Sugiyarti itu Mbak. Iya, Mas, punyanya Sugiyarti itu loh, 2019. Jadi kalau kamu pakai Sugiyarti, kamu yang mendukung Sugiyarti, jangan malah I-nya jadi literasi keuangan gitu. Ngerti maksud saya? Siap, iya. Sama Laili. Jadi sebenarnya. iya, jadi Laili, Sugiyarti. Ya, akibatnya membingungkan gitu. Ya, jadi kalau memang masalahnya adalah di pengelolaan keuangan, maka jelaskan pengelolaan keuangan ada masalah apa. Siap. Ya. Terutama kalau ini ke mahasiswa ya, pengelolaan keuangan mahasiswa itu ada masalah apa? Saya kurang jelas ya, Pak. Mungkin generasi-generasi sekarang tuh uangnya banyak kali ya, Pak ya. Sehingga mereka bisa melakukan pengelolaan keuangan, punya tabungan keren-kerenan in the world. Milenial. Jadi punya pengelolaan keuangan kan artinya dia melakukan asuransi, mahasiswa nih ya, melakukan asuransi, melakukan investasi, punya tabungan, punya deposito, ya kan jadinya apa? Iya gitu. Saya aja yang udah kerja bertahun-tahun enggak gitu. Ada keuangan iya. Artinya ini mahasiswa. Nah, apakah ini tertarik karena mahasiswa yang sekarang kan ada tuh apa? Untuk mahasiswa ya apanya kayak di investasi mahasiswa ada ya sekarang kan kalau nggak salah? Iya, Bu. Mata uang asing apa? Bukan, enggak Pak. Jadi ada reksadana atau apa tuh yang memang dikhususkan untuk mahasiswa gitu. Nah, apakah gara-gara itu? Nah, kalau itu kamu arahnya ke sana. Jadi riset ini adalah riset tentang investment. Untuk Tentang pengelolaan keuangan. Karena kalau pengelolaan keuangan saya tanya Bidan sendiri, kamu punya investasi di reksadana? Kamu kelola keuanganmu? Cuman di emas, Bu. Kamu punya pengelolaan keuangan, emas itu yang kamu yang beli atau orang tuamu yang beli? Saya, Bu. Saya. Dapat uangnya dari mana? Dari orang tua, Bu. Muter-muter ya, cuman pinjam dipakai namanya aja ya. Dari orang tua sebenarnya. Saya kira kamu kerja bisnis sampingan punya kegiatan bisnis ya, sehingga kamu invest ya, sehingga ini benar ya pengelolaan keuanganmu sebagai seorang mahasiswa ya betul-betul ditata kan gitu. Ya nggak apa-apa, tapi ya itu kamu harus masalah risetnya adalah memang pengelolaan keuangan mahasiswa karena kamu dengar pada mahasiswa yang generasi milenial gitu. Jadi jangan ke literasi keuangan, keliru ya. Iya, Bu. Literasi keuangan hanya embel-embel aja bahwa berdasarkan riset sebelumnya pengelolaan keuangan itu dipengaruhi oleh literasi keuangan. Terus baru jelasin sedikit. Kemudian kenapa dia mempengaruhi, kemudian dari riset apa mempengaruhi, kemudian apalagi. Nah, yang lebih lagi adalah dari risetmu yang 6 itu variabel X-nya kan macam-macam. Tapi kamu cuma milih 2 aja. Itu juga harus ada alasannya gitu. Kenapa dari riset sebelumnya ada 7? Iya. Ada berapa banyak? Tuh kamu cuma ambil 2. Itu harus ada alasannya sekali ya. Iya. Jadi sebuah betul Pak. Lebih banyak lebih baik sebenarnya. Bukan Pak, sebuah itu harus berkembang. Bukannya malah menyusut. Bukan menyusut ya. Riset itu kan berkembang ya. Kalau ini kan malah gampangnya kiai lah, ya kan? Itu namanya lagi-lagi suka si peneliti jadinya. Jadi kalau memang dari riset sebelumnya kayak gini, kamu harus melakukan brainstorming, pemikiran. Oh,
aku ambil yang ini, why? Atau aku ambil semualah, mungkin ini akan memberikan sumbangan yang lebih lagi kepada para pembaca. Kalau kamu kan enggak, dari sekian-sekian gini kamu susutkan balik lagi ke awal lagi gitu. Jadi nggak ada perkembangan. Jadi akhirnya risetnya tidak penting, tidak menarik, dan tidak diperlukan. Kalau dia tidak diperlukan, kontribusi nggak ada, nggak usah riset kan jadinya. Tias kesel. Iya betul. Paham ya Witan ya. Ya Bu ya. Jadi benar-benar harus. Jadi sama seperti Sabrina itu, memang riset sebelumnya itu selalu menggunakan adalah anak SMA ya. Kenapa dia milih? Tapi ini memang mau membuat terobosan dengan memilih yang sudah melakukan. Karena ingin tahu alasan sebetulnya kenapa sih kok memilih jurusan akuntansi. Aku tahu pasti, aku tanya Widan ya, dulu milih jurusan akuntansi kenapa Widan? Disuruh orang tua? Punya alasan lain? Enggak, Bu. Menarik saja bagi saya akuntansi. Menariknya tahu dari mana? Ya sempat SMA kan ada pelajarannya. Oh, jadi Terus, kamu SMA yang anu ya? SOS ya? enggak Bu. SMA cuman ada akuntansinya. Oh, IPA tuh ada akuntansinya? IPS Pak Bu. Makanya, berarti kan Iya. kamu SOS kan? Kalau anak Iya, IPA kan iya. nggak ada itu akuntansi. Iya, Saya enggak anak ada. IPA, tapi saya milih akuntansi gitu. Iya bener. Nah itu kan ada ininya ya. Oke. Jadi di situ ya. Jadi apa sih terobosannya gitu loh. Jadi harus ada itu dari setelah membaca. Itu kemudian masuk ke bab 2 ya. Nah, bab 2. Mengembangkan hipotesis. Hipotesis itu kalau ini kuantitatif, maksudnya kualitatif sama sebetulnya, harus ada dasar teorinya. Jadi teori itu kayak tadi. Kalau saudara kan pengelolaan keuangan, berarti kan terkait sama perilaku ya. 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 Nah, kalau break itu saudara harus cari teori tentang perilaku. Ya, teori perilaku tuh banyak banget, apalagi psikologi ya. Itu banyak teori tentang perilaku. Di jurnal-jurnal yang bagus, teori perilaku bagus. Mesti ada teori-teori tentang mengapa hipotesis itu dikembangkan. Jadi selain ada premis-premis itu ada riset-riset terdahulu, juga ada itu tadi, apa yang namanya teori, yang mendukung bahwa secara logis, mendukung bahwa X itu mempengaruhi Y. Nah, kamu cari teori perilaku, banyak banget teori perilaku itu. Ya. Ya, Bu. Tentang untuk menjelaskan kenapa X itu bisa mempengaruhi Y. Nah, di dalam bab pengembangan hipotesis, kamu kan cuma masukin menurut si A. Ya. Nggak bisa gitu. Kalau kita bicara premis itu nggak boleh satu saja. Premis itu harus lebih dari satu. Menurut A, menurut B, menurut C, menurut D, kayak gini. Apalagi risetmu kan udah 20 lebih. Maksudnya kamu bisa wujudkan itu ketika mengembangkan hipotesis. Selain yang 6 tadi, ketika sudah 6 tadi kan untuk menentukan kerangka pikirmu ya. Ya. Nah, ketika kamu masuk ke hipotesis, kamu harus mencari yang lain. Oh, ini ada nggak ya untuk memperkuat hipotesis saya gitu. Itu adalah premis-premis. Nah, premis itu biasanya lebih dari satu, malah makin banyak premisnya, makin yakin kamu dengan hipotesamu. Itu kan dugaan ya. Dugaanmu dengan dasar yang sudah meyakinkan. Seperti itu. Ada teorinya, lebih yakin lagi itu nanti. Bahwa memang X itu mempengaruhi Y. Seperti itu. Oh. Oke, kemudian masuk ke ini. Kalau metode, saya ini tadi populasi sama sampel tadi saya langsung agak kaget ya. Kemudian tentang pengukuran variabel. Ya. Mana ada pengukuran variabel di sini? Di slide-nya. Nah, aku tanya ya, skala Likert itu termasuk skala apa? Nominal, ordinal, interval atau rasio? Ordinal, Bu. Ordinal, kata siapa itu? Yang saya baca seperti itu, Bu ya. Jadi kamu harus cari buku, metode, jangan dari jurnal ya. Karena jurnal kalau yang kamu ambil jurnal ngaco, jurnal yang saya sarankan kan daftar pustaka tuh berisi jurnal yang at least akreditasi Sinta 1, Sinta 2.
Sinta 6, 5, 6, 4 itu masih kacau semua itu ininya. Kalau saya baca Sinta 6 itu, ngawur semua isinya itu. Nah, terus kamu jelasnya. Ini mendingan cari di metode MedPen. Sebetulnya skala Likert itu masuk dalam skala yang mana? Ya, jadi harus ada dasar dari buku. Kalau nggak buku statistik ya buku metode penelitian. Karena yang menulis buku itu pasti ahlinya. Ya. Kalau menulis jurnal itu ahli hanya di risetnya saja. Teorinya kan dia cari dari buku, bener nggak? Iya. Kayak kamu ini kan, nanti kamu ahlimu adalah di bab 4-mu. Keahlianmu kan di bab 4, hasil dari yang kamu riset. Ya kan? Makanya nggak boleh mengutip teori dari jurnal. Ya, teori itu harus dari buku. Karena di buku itu ada ahlinya. Nah, sekarang saya tanya ya, sangat tidak setuju ini mengukur kuesioner atau mengukur variabel? Kuesionernya sih, Bu. Nah, kalau gitu mengukur variabelnya apa dong? Untuk jadi satu ini apa? Bagaimana, Bu? Nah, makanya, kalau ini adalah untuk kuesioner, jadi perbedaan riset data primer dan data sekunder itu di sini ya. Kalau data primer, sekunder kan jelas ya. Kalau misalnya berat badan, kilogram, jelas kan? Ya. Ya. Ukuran perusahaan, pakai aset perusahaan, jelas kan? Nah, kalau riset data primer, nah kamu pakai kuesioner. Di mana kuesioner itu menyatakan sangat tidak setuju. Padahal variabelmu adalah pengelolaan keuangan. Misalkan ya, betul ya? Untuk pengelolaan keuangan, kuesionermu juga sangat tidak setuju, sama ya? Ya. Berarti apakah kalau kamu itu berarti pengelolaan keuangan, masa tidak setuju dengan pengelolaan keuangan? Ya, nanti ada pertanyaan Bu, apakah melakukan pengelolaan keuangan seperti itu, Bu? Makanya, karena ini kan kita ngukur variabel. Jadi kita bicara variabel, jangan bicara kuesioner. Oh, iya. Betul ya? Ketika kamu bicara pengelolaan keuangan, apakah kamu bisa tahu? Ataukah mahasiswa mahasiswa itu bisa mengelola keuangan atau sama sekali tidak bisa mengelola keuangan? Konsep pengelolaan keuangan. Iya. Nggak, saya tanya ini. Menurut kamu, pengelolaan keuangan tuh kayak apa? Apakah mahasiswa setuju dengan pengelolaan keuangan dan sangat tidak setuju dengan pengelolaan keuangan? Ataukah mahasiswa itu bisa melakukan pengelolaan keuangan dan mahasiswa yang tidak bisa melakukan pengelolaan keuangan? Yang mana? Yang jadi dasar? Melakukan pengelolaan keuangan, Bu. Setuju, tidak setuju, atau bisa atau tidak bisa? Harusnya bisa atau tidak bisa, Bu. Nah, kalau bisa tidak bisa, maka kamu harus mengartikan ya saya bilang, bahwa sangat tidak setuju berarti mahasiswa tidak bisa melakukan pengelolaan keuangan. Paham maksudku ya? Ya, Bu, ya. Sehingga kalau jadi sangat setuju berarti mahasiswa bisa melakukan pengelolaan keuangan. Kamu artikan seperti itu karena ini adalah mengukur variabel. Sementara sangat tidak setuju mengukur kuesioner, ya kan? Ya. Jadi kamu harus ubah pengukuran kuesioner tadi menjadi mengukur variabel. Sekarang literasi keuangan. Berarti kan literasi keuangannya tinggi atau rendah? Ataukah literasi keuangan setuju, sangat tidak setuju? Tinggi rendah. Nah, tinggi rendah. Berarti kamu bisa ngomong, kalau banyak yang mengisi 1, nilai rata-ratanya 1, berarti mahasiswa literasi keuangannya masih sangat rendah. Gitu loh maksud saya. Paham nggak? Iya. Karena judul kamu di subbab adalah pengukuran variabel, bukan pengukuran kuesioner, ya enggak? Oh iya, paham. Jadi kamu nanti bisa menyimpulkan bahwa, oh ternyata dari yang saya riset mahasiswa sampling yang saya sampling itu, kebanyakan literasi keuangannya rendah atau cukupan, ya kan? Iya. Enggak, terus satu-satu unsur kuesionernya kamu bahas. Kuesioner ini mahasiswanya gini, kuesioner ini mahasiswanya gini, kuesioner ini mahasiswanya gini. Lantas nanti di bab 4 pertanyaan saya selalu adalah, kalau gitu, kalau kamu bayangin variabel,
variabel pengelolaan keuangan tuh kayak gimana? Bingung lagi mahasiswanya. Enggak Bu, kalau kuesioner gini pengelolaannya gini Bu, kalau kuesioner gini pengelolaannya gini lah, kan bunda nih kan. Padahal padahal kan kita punya satu variabel yaitu pengelolaan keuangan. Kenapa ketika menjelaskan jadinya per kuesioner? Makanya kita harus ubah ini tadi. Ini that's fine kamu tambahkan ini bahwa menggunakan kuesioner dengan skala ini. Nah, skala ini kalau diukur ke variabelnya adalah 1 untuk variabel literasi keuangan, berarti 1 itu literasi keuangan yang sangat rendah. Untuk variabel kedua apa tadi? Variabel ketiga apalagi, Y-nya apalagi. Nah, itu harus kamu terjemahkan. Supaya nanti ketika ada hasil analisis deskriptifnya, itu kamu bisa jelasin bahwa di Indonesia ini ternyata mahasiswanya masih literasi keuangannya cukupan aja. Pengelolaan keuangannya nggak beres semua misalkan. Atau nggak bisa semua mengelola keuangan. Kan nggak bisa tuh kamu jelasin pengelolaan keuangan mahasiswa tuh kayak gini Bu. Kalau dia gini, itu kayak gini. Kalau sesuai dengan kuesionernya, kan nggak bisa gitu. Ya nggak? Jelas ya maksud saya? Ya, Bu. Pengukuran, judulnya sudah jelas, pengukuran variabel. Ya. Itu untuk pengukuran variabelnya. Kemudian untuk ininya, tadi ya populasi sampel itu penting banget. Populasi harus jelas. Karena sampling, kalau gini ya, kalau metodemu adalah non-probability sampling, pertanyaan saya, PLS bisa nggak diolah untuk metodenya adalah non-probability sampling? Bisa, Bu. Sudah ada penjelasan itu? Bahwa untuk PLS bisa non dan bisa probability? Iya. Karena kayak regresi itu nggak bisa pakai non-probability sampling. Iya, nggak bisa saling berpengaruh. Nggak bisa saling berpengaruh. Bukan, itu bukan itu. Paling berpengaruh itu kan heterosediasitas atau koerasi itu. Bukan, different ini. Keliru. Ya, jadi kamu harus pastikan. Karena gini, probability, non-probability itu akhirnya menjadi pengolahan datanya metrik atau non-metrik, non-parametrik gitu. Parametrik atau non-parametrik dalam olahan datanya. Hati-hati di situ. Kalau saya lihat di sini, kamu non-probability, tapi metodemu adalah parametrik, itu nggak bisa. PLS itu kan parametrik ya. Itu nggak bisa. Harusnya kalau ini non-probability ya non-parametrik, kayak uji Wilcoxon, uji apa yang lain lagi, Kurzweil-Wallis itu non-parametrik. Itu nyambung loh itu apa? Makanya baca buku metode penelitian. Catat Mas Dan. Kalau arahan ini kita harus catat, kamu nanti lupa. Ya. Sudah. Nggak bisa, ya nggak bisa ini ya. Jadi nggak bisa. Nyambung. Nggak, masalahnya mahasiswa tuh gini Pak, mereka cuma lihat jurnal, terus langsung dipindah gitu, dicontoh. Gini, iya, nggak mau mendalami dianalisis ya, dianalisis, diperdalam gitu ya. Dicek metodenya, Bu. Di buku metode bener nggak sih kalau ini gini, ini gini, ini gini, ini gini. Itu kan critical thinking ya. Jadi salah satu skill akuntan, ini saya punya skill akuntan 2019 itu, 2020 itu adalah critical thinking. Jadi ketika kamu baca metode di dalam sebuah jurnal, itu kamu cek di buku metode. Bener nggak sih jurnal ini ngomongnya gini, metodenya sesuai nggak dengan metode di buku metode penelitian atau statistik. Karena jurnal, sekali lagi, kalau jurnal yang kamu ambil itu bukan Sinta 1, Sinta 2, itu kacau semua itu. Metodenya bisa nggak jelas semua. Dan saya harapkan untuk akuntan di kita itu, dan ini ya, daftar pustaka mendingan ditambah yang luar negeri. Kan kita mau akreditasi internasional ini. Begitu juga dengan tadi ya siapa? Widan tadi siapa? Andika ya? Andika. Ya. Daftar pustakanya juga tambahkan yang internasional, karena ini kita terkait sama kita mau akreditasi internasional. Ya. Jadi itu juga pengaruh itu sebagai bukti bahwa di akuntansi itu sudah mulai mengarah ke arah internasional. Tapi kalau semua daftar pustakanya masih lokal semua, internasionalnya nggak ada sama sekali, atau cuma satu, ya perbandingannya paling nggak 60-40 lah, 60 lokal, 40 internasional. Atau kalau memang masih susah internasional ya 70-30. Artinya tuh
lebih dari satu lah internasional ya. Karena sekali lagi kita mau akreditasi internasional ini. Nah, Cari buktinya Mas itu kan penelitian ini kan in the world ya, milenial pasti ada itu. Ya. Jurnal internasionalnya. Ya, ya, telaten gitu cari ya. Kata Bu Dia Siap, tadi Pak. 1 atau 2 ya. Jangan Siap. ya, ya. polos nggak ada ya. Nah, jadi jurnal internasional itu penting karena ini tadi akuntansi ini sedang menuju ke akreditasi internasional sekarang, yaitu FIBA lagi diajukan kan sekarang. Nanti kalau divisitasi datang ditanya, oke, sudah sampai mana pembuktian internasionalisasinya? Internasionalnya ternyata nggak ada sama sekali. Kan nggak terakreditasi nanti kita. Ya. Iya. Di antaranya bisa ngomong nanti Bu Endah itu, ini Pak, apa bos apa ya, sama asesornya yang dari internasional itu, bahwa ini apa Ini daftar pustaka punyanya Wildan ada ini ya. ya daftar pustaka riset kita itu sudah apa menggunakan banyak pustaka internasional yang bermutu. Kemudian gini, nah itu salah satu hal yang bisa jadi nilai tambah ketika kita mempertahankan kenapa kita perlu diakreditasi internasional. Ya, itu Browsing banyak. jurnal internasional ya Bu ya. Iya, iya betul Pak. Ini salah satu hal. Jadi salah satu yang lain adalah ini textbook. Ketika ngajar textbooknya juga ada yang internasional gitu loh. Itu juga termasuk. Kalau tadi si siapa? Andika? Andika tadi kan sudah pakai IA apa IIIA apa tadi? Iya. Dia punya internasional itu kalau nggak salah. Ininya dasarnya. Itu udah bagus gitu, ya. Seperti itu. Oke, saya kira itu. Kemudian untuk uji hipotesis diperjelas, dibikin paragraf sendiri aja ya. Iya, Bu. Sebetulnya udah ada di dalamnya, cuman lebih baik karena judulmu adalah dan uji hipotesis gitu loh. Ya. Iya. Nah, dannya ini nggak muncul gitu di dalam unsur-unsur di daftar isi ya. Nggak ada apa subbab yang berisi uji hipotesis. Hipotesis, ya. Kan ada dan kan? Iya. Yang lain kan masih teknik analisis nih, outer model, inner model ya kan? Hipotesisnya dipisahin aja jadi subbab tersendiri. Sebetulnya udah ada di dalam ini. Oke, Ya. saya kira itu mudah-mudahan bermanfaat. Ya, Bu. Terima kasih Bu Dia. Ya, kalau kamu ada masalah dengan ini jurnal, bisa tanya saya kok. Nanti saya carikan boleh. Saya tuh nyarikan mahasiswa saya jurnal itu biasa. Saya carikan masalah juga biasa. Masalah Ya saya nanti carikan. bisa kontak sama Bu Dia, minta tolong untuk membantu dicarikan itu tentang pengelolaan keuangan mahasiswa ya. Kan saya kira ada tuh, Mas. Ya Terus cukup ini, ya. Terus ini enggak. Terus ini jangan sampai mundur ya. X-nya tuh apa? Variabelnya tuh jangan sampai malah bukan berkembang malah menyusut. Diperes di loro liane itu, Mas Wildan. Iya, Pak. Jangan sampai itu. Ya. Ya. Sajane direkam Mas Wildan apa tadi yang dikoreksi itu. Wah, bagus sekali itu tadi yang banyak ya. Koreksinya banyak loh Mas Wildan. Karena kalau tidak nanti tidak memenuhi kriteria penelitian nanti ya. Ya termasuk skalanya tadi, ukuran variabel apa kuesioner tadi ya. Jadi ya harus ditentukan yang mana ya. Kalau enggak harus ada penjelasan kan gitu. Cukup ya Bu Dia? Ya cukup, monggo, makasih Pak. Jumatan nih. Ya. Baik, ya, saya kira cukup ya Wildan. Ya, Pak. Tadi sudah ditutup. Silakan apa yang disampaikan Bu Dia tadi tolong dicatat untuk diperbaiki dan dikonsultasikan kepada dosen pembimbing. Lanjutnya cukup Wildan mundur ya. Ini Ya, apa? Muhammad siapa ini? Hakiki siapa? Bentar Pak Mas. Iya. Muhammad ini sementara di pending dulu. Ya. Oh, belum selesai? Bukan, karena belum memberikan materi ke Budia. Iya Pak, saya belum dapat ininya proposalnya. Nah, iya, saya sudah dapat. Berarti ya apa itu nanti teknisnya Bu? Yang jelas saya nggak mau nguji Pak, saya pulang sekarang. Itu karena nanti yang nguji nggak lengkap, maka lebih baik dipending aja, biar next time atau lain waktu